Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan meneruskan selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kita akan buat aksi untuk menampilkan datanya terlebih dahulu yang di tabel ini. Nah, nanti kalau sudah kita buat prosesnya, kita akan buat proses untuk tambahkan nilai. Oke, kita buat yang ini dulu aja ya, yang gampang terlebih dahulu. Nanti kita buka yang namanya nilai controller. Oke, kita close terlebih dahulu. Nah, ini mirip kayak di tarif controller. Jadi tinggal copy paste aja sama. Jadi kita tampilkan si nilai AL seperti itu ya, contohnya. Tapi untuk sebelumnya kita harus copy dulu yang ini ya. Kita harus gunakan si modelnya. Nah, ini nih tarifnya kita ganti menjadi nilai seperti itu. Nah, indeksnya baru kita masukkan. Nah, di sini adalah nilai AL. Returnnya ke view tadi kita lihat di rootnya, webnya, dia itu mengarah ke nilai ya. Oke. Nah, dia memerlukan data seperti ini. Nah, tinggal kita buka nilainya, si resource, mana resource-nya. Nah, di sini tinggal kita buat perulangannya. Ini kita nyalain lagi. Ini kita blok dulu ya kalau mau nyalain. Ini cara komentar ini tinggal pencet kontrol tanda tanya ya, seperti itu. Tinggal menggunakan kontrol tanda tanya. Nah, ini kan tadi cuman adanya 2 kolom doang. Berarti di sini kita harus hapus, sisain 2 kolom seperti ini. Nah, kolom yang pertama adalah ID sama dan kolom yang kedua adalah nilai. Seperti ini. Ini diambil dari database ya. Database nilai seperti itu. Oke. Kalau sudah kita coba lihat ya. Oh, sini ada error, variabel data katanya nggak ada di webnya ya. Berarti ini kita ganti, kita hapus yang ini karena kita sudah tidak memakai. Nah, kita sebelumnya masukin dulu controllernya, karena tadi controllernya kan sudah kita ada buat baru yaitu nilai controller ya. Nah, ini cara masukin barunya ini tinggal di-cut dulu aja. Ini kita tulis kurung kurawal, enter, paste yang tadi, paste lagi, ini tinggal kita ganti jadi nilai. Nah, seperti ini. Jadi dalam satu use itu dia bisa menggunakan tarif dan juga nilai controller. Nah, ini tinggal kita copy, kita paste di sini, kita ganti tarifnya menjadi nilai controller dan kelasnya kita ganti menjadi apa? Index ya. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Oh, di sini katanya belum ada. Berarti kita harus menjalankan migrasi dulu ya, menjalankan migrate dulu. Jadi di sini kita tulis php artisan migrate. Oke, sudah ada ya, nilainya sudah berhasil terbuat. Kita coba refresh. Nah, sudah tampil dan di sini belum ada datanya ya, karena kita belum input. Nah, sekarang kita coba input datanya. Untuk input datanya tinggal diklik ini. Nah, nanti dia akan ada add nilai. Seperti itu. Nah, kita lihat dulu. Ketika diklik input angka, di sini katanya suruh masukkan jumlah angkanya. Nantinya yang mau kita masukkan berapa sih? Jumlah nilai tugas seperti itu. Oke, untuk seperti itu berarti kita harus copy yang add tarif, copy sebanyak 2 kali ya. Paste, paste lagi. Loh, kok sebanyak 2 kali? Kenapa kok sebanyak 2 kali? Nah, yang pertama adalah kita mau masukkan yang ini, biar gampang ya. Jadi kita ada satu halaman untuk yang masukkan nilai, jumlah nilai, terus yang kedua adalah input data nilainya, seperti itu. Oke, berarti yang pertama dulu, yang si ini, kita rename, jadi kita tulis add
jumlah nilai gitu aja. Jumlah nilai. Terus yang satu lagi adalah add nilai. Jadi berbeda. Add nilai. Oke, sip. Jadi ada dua. Nah, kita kasih dulu rootnya dulu ya. Kita buatkan. Rootnya adalah di sini adalah add nilai, add jumlah ya. Add jumlah gini aja. Samain karena nggak ada yang lain namanya. Nggak ada yang sama gitu ya. Nah, untuk add jumlah dia akan mengarah ke ini, pakai ini aja, kita copy, kita paste di sini, dia akan mengarah ke add jumlah controller, jumlah nilai seperti ini. Kita save. Terus di bagian nilai, mana? Add-nya ya tadi ya, add tarif ini ya, tinggal kita ganti menjadi add jumlah kayak begini. Oke, kita coba refresh. Kita balik dulu ke nilai ya. Nah, ini ketika kita diklik add jumlah, nah ini udah URL sudah kayak jumlah ya. Coba kita klik dulu. Nah, tampilannya tapi masih tambah data listrik. Kita ganti ya. Yang add jumlah nilai. Kita ganti apa tadi kata-katanya? Masukkan jumlah nilai tugas. Oke. Kita tinggal tulis di sini, masukkan jumlah nilai tugas. Nah, jadi ada yang di baris ke-8 seperti itu. Nah, di sini di baris ke-13 ganti jadi add jumlah. Kayak begini, ini diganti jangan tarif tapi add jumlah. Oh, bukan, ini nilai dulu. Nah, ini nilai. Oke, ini baru yang add jumlah. Oke. Lalu kita scroll ke bawah, ada lagi yang di bawah yang diisi. Nah, ini biarin aja kayak begini. Nah, nanti ini kita ganti save tarif tapi nanti dulu aja. Ininya kita masukinnya cukup satu, yaitu jumlah nilai tugas ya. Jumlah nilai tugas. For-nya kita ganti jadi jumlah. Dan name-nya juga kita ganti jadi jumlah. ID-nya ganti jadi jumlah. Tipenya kita ganti aja ya, tipenya jadi number. Seperti ini, number. Oke, ini masukkan jumlah nilai tugas kita aja ya. Jumlah nilai tugas. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau number itu dia kayak begini. Kita bisa nulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kita tidak bisa mengetik huruf ya. Hurufnya kalau kita ketik dia nggak masuk. Seperti itu. Jangan kita masukin 10. Nah, kita submit. Nah, nanti akan mengarah ke form selanjutnya. Seperti itu. Oke, kita buat dulu aksinya. Aksinya adalah kita buat di web dulu aja ya. Di sini ya, kita akan mengarahkan ke dalam add nilai. Add nilai. Tapi di add nilai tersebut dia membutuhkan sebuah jumlahnya. Nah, berarti di sini kita tulis saja jumlah. Nah, kalau udah seperti ini kita buat prosesnya. Nilai controllernya. Nah, kita tulis saja di sini. Kita buat baru aja. Atau enggak di bagian show juga boleh ya. Ini kita ganti jadi jumlah atau JML ya. JML ya, jumlah. Oke, sama jumlah. Nah, berarti di sini ya, di show ini tinggal kita buat gimana ya? Tinggal kita buat kita tampilin datanya sama kayak begini. Tapi dia akan kirim juga jumlahnya seperti itu. Dia akan menampilkan return view add nilai, tapi dia membawa jumlah.
variabel jumlah yang isinya adalah data yang sudah diinputkan. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah kita coba buka add jumlah. Tapi kita cek dulu aja deh. Biar nggak bingung, kita cek dulu. Masuk gak sih jumlah ini? Tinggal gini aja, return jumlah. Nah, kita coba. Masuk gak sih? Nah, ini tapi kita ini dulu. Kita ganti dulu, jangan post. Jangan get. Kita ubah jadi post. Seperti itu. Nah, di bagian add jumlah nilai, kita ganti rootnya. Yaitu adalah add nilai. Yang harus ada jumlahnya. Dolar jumlah. Sama dengan call request ya. Berarti ya. Bukan ada di sini. Ini apa saja? Berarti jangan post tapi get aja sama. Tetap post maksudnya. Ini yang nggak usah kayak begini. Nah, jadi di sini kita ganti request aja. Request seperti ini. Nah, berarti dia ngambilnya adalah request jumlah. Kita cek dulu ada nggak sih datanya gitu ya. Show ya. Berarti di sini di bagian webnya kita ganti uh, ininya ya, prosesnya ya. Yang tadinya seperti ini aja kita ganti jadi show. Oh, functionnya nggak usah. Ini nilai controller ya. Nilai controller show seperti itu. Kita save dan di sini kita ganti jadi add nilai ya. Udah ya. Nah, coba di sini kita refresh terlebih dahulu. Kita masukkan nilainya adalah 10. Kita submit. Nah, dia sudah masuk ya 10 ya. Kalau misalkan ganti 3 aja deh. 3. Oke, sudah masuk ya. Kalau 5. Nah, 5 ya. Oke, berarti sudah masuk. Sekarang kita buat tampilannya si nilainya ya tadi ya, add nilai ya. Berarti di bagian controller ini kita return dulu view-nya. Ini adalah request jumlah atau jumlahnya ini ada pada name yang ini ya. Oke, kita save. Kita coba jalankan kembali. Nah, dia akan masuk ke sini. Nah, berarti tampilannya kita edit terlebih dahulu yang ini ya. Mana tadi si add nilai? Kita bukanya di sini dulu. Nah, biar nggak capek-capek, ini aja kita Ctrl A, copy, terus ke nilai Ctrl A, paste seperti ini. Kalau sudah kita save. Nah, di sini kan tadi kan masukkan jumlah nilai tugas. Kita lihat. Jadi apa sih? Input angka secara acak. Wah, suruh input angka secara acak. Kita copy aja. Kita paste di sini ya. Eh, Nah, ini ya cuma input nilai secara acak. Nah, di sininya kita copy lagi, copy paste. Nah, kenapa ini di copy paste? Karena kan tadi kan dia sudah masuk ke jumlah nilai ya. Add jumlah. Nah, di sini add jumlah. Nah, ini adalah add nilai. Seperti itu. Nanti kalau misalkan jumlahnya mau diganti tinggal ke menu ini aja, menu jumlah aja seperti itu. Oke, isi data-datanya bahwa ini dengan benar. Rootnya dibiarkan kosong dulu aja. Nah, kita coba refresh dulu. Nah, ini ya input nilai secara acak. Nah, di sini ada banyak ya, ada home,
Kalau mau kembali ke dashboard, ada nilai. Kalau mau kembali ke tabel nilai, ada jumlah. Kalau misalkan, oh tadi input jumlahnya salah gitu ya. Nah, kita sekarang berada di add nilai seperti itu. Nah, berarti tadi kan misalkan di sini kita masukkan tadi adalah 5 ya. Nah, berarti di sini kita harus buat si jumlah, bukan jumlah nih, salah nih. Kita coba edit dulu ya. Masukkan nilai tugas. Nah, ini kita ganti nilai, sama ID-nya juga kita ganti ya. Jadi nilai. Masukkan nilai tugas. Nah, kayak gini, masukkan nilai tugas. Masukkan nilai tugas seperti itu. Oke, kita tinggal buat text field-nya ini atau teksnya ini, inputnya ini ada sebanyak yang diinputkan di sini. Misalkan 5 berarti 5, kalau 6 berarti 6 seperti itu. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita akan melakukan sebuah looping sama kayak kemarin. Nah, di sini kita dapat memberikan for each ya. For each. Nah, ini kita cut. Kita masukkan ke dalam. Oh, gini aja. Kita melakukan for, bukan for each, salah. Be for. Nah, seperti ini ya. Jika for-nya itu sama dengan 0 dan ini kita jadiin 1, jangan 0. Jika dia sama dengan 1 dan i-nya itu si 1 itu kurang dari si yang dikirimkan yang tadi, yaitu jumlah, maka i plus plus. Ini kurang atau sama dengan jumlah aja gitu ya. Berarti i-nya plus plus. Nah, berarti ini kita cut. Kita paste di for-nya, biar dia nanti berulang. Nah, kita save dulu, kita coba. Berulang nggak nih dia nih? Kita refresh. Oke, nah di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sudah 5. Coba kita masukin 3 aja deh. Jangan banyak-banyak. Nah, 1, 2, 3. Oke, sudah ada 3 ya. Berarti. Nah, tapi kalau seperti ini kayak tampilannya kurang nih. Karena masukkan nilai tugas, masukkan nilai tugas, masukkan nilai tugas. Nah, kita buat urutannya saja. Masukkan nilai tugas 1, masukkan nilai tugas 2, masukkan nilai tugas 3. Nah, kayak begitu. Caranya gimana? Caranya kayak begini. Nah, ini kita berikan kurung brawas seperti ini, kita berikan $i seperti ini. Kita save, kita coba refresh. Nah, masukkan nilai tugas 1, tugas 2, tugas 3 seperti itu. Oke, lalu untuk dia biar bisa diinput banyak. Nah, untuk name-nya ini kita ganti jadi nilai, tapi kita kasih kayak begini. Nah, kita kasih kurung staples ya. Dan kurung staplesnya itu kita isi dengan i seperti ini. Oke, kita save. Kita coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya sama aja ya. Nanti pada saat diprosesnya dia akan yang berbeda. Oke. Jadi kenapa kayak begini? Soalnya kalau dia nilai aja, jadi dia kebacanya cuma satu nilai aja. Satu nilai yang terakhir, paling terakhir seperti itu. Nah, tapi kalau seperti ini, datanya itu kita bisa tangkap semuanya. Seperti itu intinya. Nah, lanjut kita buat sebuah prosesnya. Prosesnya kita taruh di store aja ya. Nah, jadi tadi kan kita udah dapat semuanya nih. 1, 2, 3. Nah, biar kita bisa menyimpan. Cara menyimpan gimana sih? Nah, cara menyimpan itu kan seperti ini ya. Kemarin ya. Copy aja. Nah, cara menyimpan ini kan seperti ini. Menggunakan create. Nah, cukup seperti ini sebenarnya.
request nilai. Nah, cuman kan tadi kan datanya kan ada banyak. Kalau misalkan seperti ini kan dia cuma ngambil nilai yang paling belakang doang masuk. Nggak bisa semuanya masuk. Nah, kalau mau semuanya masuk, di sini kita harus melakukan yang namanya for each. For each. Ya. Nah, seperti ini. Variabelnya apa? Variabelnya adalah request nilai. Karena nilai dia ada banyak. Nah, ini value-nya dihapus saja yang ini ya. Oke, lalu ini tinggal dimasukin ke dalam si for each. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita save. Nah, tinggal kita buatin root-nya aja. Untuk buat root-nya dia sama kayak begini, menggunakan post. Nah, di sini misalkan save nilai aja ya. Save nilai. URL-nya adalah store. Di sini adalah save nilai. Oke, kita save. Nah, di bagian add nilai berarti tinggal kita ganti root-nya. Jadi save nilai. Oke, kita save. Nah, kita coba jalankan. Tapi kita refresh terlebih dahulu ya. Continue. Nah, kita coba masukkan. Misalkan angka yang pertama, tadi kan disuruh inputnya secara acak ya. Misalkan 50. Kita lihat ya contohnya deh. Contohnya adalah 70, 50, 90. Kita coba 70, 50, 90. Kita submit. Masukkan di datanya. Oke, katanya di sini masih error. Oke, nampaknya di sini error ya. Coba kita cek terlebih dahulu. Apakah ada yang salah? Oke, nampaknya salahnya di sini nih. Coba di sini kita kasih kutip 2. Kalau dia hanya sebuah angka kayaknya salah. Jangan kutip 2, dikutip 1 aja deh. Karena dia sudah berada di dalam kutip 2. Nah, seperti ini kutip 1 aja, kita save. Coba kita jalankan lagi. Mau nggak nih sekarang? Oh, masih sama ya. Nah, ini kita. Nah, ini coba kita ulang lagi ya dari awal. Setelah kita edit tadi, nah masukkan nilai dengan 3, 70, 50, 90. Kita submit. Oke, di sini nampaknya ada error ya. Berarti kita akan coba betulkan. Kita lihat di sini apakah ada yang salah. Oke. Oh, di sini yang salah nih. Ini perulangannya tapi kita menggunakan pakainya ini lagi. Ini dia berupa array datanya. Nah, kita di sini kita copy aja yang key, kita masukkan ke dalam sini. Karena si nilai ini masih array. Nah, ini kita udah pecah satu-satu seperti itu ya. Nah, kita komentar saja dari data request nilai yang berbentuk array. Nah, bentuknya tadi sebenarnya kayak gini. Berapa tadi? 70,50,90. Nah, kita for each. Kita bentuk menjadi satuan, yaitu 70, 50, 90 gitu nantinya. Nah, itu 70, 50, 90 itu disimpan di mana? Disimpan dalam variabel k. Disimpan ke dalam variabel k seperti itu ya. Oke, jadi yang kita panggil di sini adalah k-nya seharusnya. Oke, kita save. Kita jalankan dari awal aja ya, biar enak. Nilai. Nah, di sini kita add. Kita masukkan 3, submit. Nah, masukkan 70, 50, 90. Kita submit. Nah, datanya sudah masuk ya, yaitu 70, 50, dan 90. Oke, pertanyaan kedua tadi kan,
suruh tampilkan searching-nya kayak begini. Ya, kalau misalkan disuruh kayak begitu, dia tinggal kayak begini aja ya. Tinggal klik aja yang ini. Nah, maka dia udah terurut ya 50, 70, 90. Kalau misalkan mau cari datanya misalkan 90. Nah, maka dia seperti ini. Kalau misalkan lebih, nah maka dia akan memunculkan no matching font record. No matching record font atau pencarian tidak ditemukan. Seperti itu ya. Nah, terakhir berarti tinggal tombol selesai. Tombol selesainya itu gimana sih caranya? Oke, caranya itu seperti ini. Langsung aja ya di tutorial kali ini aja. Supaya nggak buat video lagi. Jadi kita buat di destroy aja karena dia berhubungan dengan destroy. Ininya kita hapus ID-nya kata kita tidak memerlukannya. Kita buat aja di sini dolar data sama dengan siapa tuh si nilai titik 2 seperti ini. Kita kasih truncat seperti ini. Oke. Kalau misalkan dia berhasil, dia akan ke redirect ke halaman root lagi. Kita kasih if aja, if else saja ya. If else, jika dolar data, jika dia berhasil, maka dia akan ke redirect ke halaman nilai. Dan kalau misalkan dia gagal, dia akan dilarikan ke halaman 404. Seperti ini. Oke, kita save. Kita coba jalankan, tapi untuk jalankannya kita harus bikin root terlebih dahulu. Berarti di sini kita kopikan saja yang ini. Yang delete-nya paste. Nah, ini kita ganti jadi selesai aja ya, selesai. Hapus. Ini destroy, ini kita ganti selesai. Nah, tinggal kita koneksiin ke tombolnya. Tombolnya itu adalah di add nilai. Nah, yang mana tadi ya? Nah, yang atas ya. Oh, dinilai di bagian selesai. Nah, ini tinggal kita ganti jadi selesai. Kita refresh di sini. Nah, ini tombol selesainya sudah connect ke selesai ya. Kita coba selesai. Oh, masih error. Coba kita lihat. Oh, ini tarif ya. Harusnya adalah nilai controller. Nah, kita refresh lagi. Nah, kalau kita klik tombol selesai, maka datanya sudah tidak ada atau datanya sudah terhapus semua dan program ini telah selesai. Kita coba lagi, tes aja ya. Add jumlah, misalkan 5 atau 5 aja. Nah, ini masukin berapa aja, bebas. Kita submit. Nah, datanya sudah masuk semuanya. Kita coba ini sortir. Nah, seperti ini. Kalau di search 120 seperti ini. Nah, kalau misalkan tidak ditemukan, maka seperti ini. Dan kalau misalkan sudah selesai, maka kehapus semua datanya. Oke, jadi seperti itu aja untuk yang algoritma pemrograman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.